Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hikmi Stiko Makasman dari kelas 1C, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dengan NIM 45220052. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Komunikasi dalam Bisnis. Adapun beberapa pokok pembahasan dalam materi ini yaitu yang pertama, pengertian komunikasi kelompok, yang kedua, karakteristik kelompok, yang ketiga, dinamika kelompok, yang keempat, tujuan komunikasi dalam kelompok, yang kelima, langkah pemecahan masalah dalam kelompok, dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan yang pernah saya baca yang mengatakan bahwa komunikasi adalah kunci untuk membuka hubungan apapun. Lantas, kepercayaan adalah sebuah penggenapnya agar awet dan langgeng. Kutipan tersebut ditulis oleh Darelie. Masuk ke dalam materi yang pertama yaitu pengertian komunikasi kelompok. Sebenarnya, apa itu komunikasi kelompok? Nah, secara teori, komunikasi kelompok merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam sebuah perkumpulan, seperti pertemuan, diskusi, rapat, atau bahkan berkumpul di suatu tempat dengan jumlah peserta yang relatif kecil. Dengan kata lain, komunikasi kelompok adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang terjadi secara langsung atau bertatap muka antara 3 orang atau lebih. Nah, materi selanjutnya yaitu karakteristik kelompok. Bagaimana karakteristik kelompok dan apa saja klasifikasi kelompok? Nah, karakteristik kelompok itu ada 3, yaitu yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, di dalam sebuah kelompok, minimal itu ada 2 orang. Nah, dan masing-masing kelompok itu dapat berinteraksi sosial baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, setiap anggota mempunyai pengaruh. Nah, di dalam sebuah kelompok, anggota kelompoknya itu harus mempunyai pengaruh satu sama lain, supaya dapat diakui menjadi anggota di suatu kelompok tersebut. Nah, yang ketiga itu individu yang tergabung saling mengenal. Nah, individu yang tergabung dalam kelompok harus saling mengenal satu sama lain, serta dapat membedakan orang yang bukan anggota kelompoknya. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok. Nah, klasifikasi kelompok ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah klasifikasi kelompok primer. Kelompok primer ditandai dengan adanya hubungan emosional, personal, dan akrab, menyentuh hati seperti hubungan dengan keluarga, teman sepermainan, dan tetangga sebelah rumah. Kemudian klasifikasi kelompok yang kedua adalah kelompok sekunder, yang anggotanya hanya sekedar tahu, tidak mengenal secara pribadi. Dan selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok in-group. Kelompok in-group merupakan kelompok dalam, dapat berupa primer maupun sekunder. Contohnya untuk in-group primer adalah keluarga, sedangkan in-group sekunder adalah fakultas. Selanjutnya klasifikasi kelompok yang keempat yaitu out-group. Klasifikasi ini merupakan adalah kelompok luar, seperti letak geografis, suku bangsa, dan profesi. Contohnya adalah orang yang berbeda suku dengan kita. Nah, selanjutnya klasifikasi kelompok kelima yaitu deskriptif. Kelompok deskriptif merupakan klasifikasi kelompok dengan melihat pembentukannya yang terbentuk secara alamiah. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok preskriptif, yaitu kelompok yang harus melewati langkah rasional untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Selanjutnya pokok pembahasan yang ketiga yaitu dinamika kelompok dan fungsinya. Apa itu dinamika kelompok dan apa saja fungsinya? Nah, dinamika kelompok merupakan kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang mempunyai hubungan psikologis dengan jelas antara anggota satu dengan yang lainnya, serta berlangsung dalam situasi yang dialami. Adapun fungsi dinamika kelompok, ya ada 4, yaitu yang pertama adalah mutualisme. Artinya, dalam kelompok itu kita bisa membentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua itu fungsi simplifi, yang artinya kelompok tersebut dapat memudahkan pekerjaan serta memudahkan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Fungsi ketiga yaitu solving problem, yang artinya suatu kelompok dapat mengatasi masalah yang ada agar pekerjaan selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Dan adapun fungsi yang keempat yaitu demokratis, yaitu sebuah kelompok dapat memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan berperan. Selanjutnya yaitu pokok bahasan keempat yang berjudul tujuan komunikasi dalam komunikasi. Tujuan komunikasi dalam kelompok. Apa saja tujuan komunikasi dalam kelompok?
Nah, tujuan komunikasi dalam kelompok itu ada yang pertama adalah menjalin hubungan sosial antar individu. Yang kedua yaitu menyalurkan ide, gagasan, maupun saran serta kritik. Selanjutnya adalah menjadi sarana atau alat tempat terapi diri. Kemudian memecahkan masalah yang dihadapi, serta sebagai sarana untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. Dan yang terakhir, menjadi media penghubung antar pihak. Nah, pokok bahasan selanjutnya yaitu pemecahan masalah dalam kelompok. Nah, bagaimana langkah pemecahan masalah dalam kelompok? Proses pemecahan masalah dalam kelompok itu ada 4 langkah. Yang pertama, membicarakan masalah dalam rapat dan meraih kesepakatan pada tingkat pengurus kelompok. Langkah kedua yaitu kesepakatan yang telah diraih dibicarakan dalam rapat bersama seluruh anggota kelompok. Langkah ketiga yaitu hasil pembahasan di tingkat pengurus kelompok harus ditaati oleh seluruh anggota kelompok. Dan langkah terakhir yaitu pengurus kelompok membuat rencana tingkat lanjut atau Nah, selanjutnya adalah pokok pembahasan yang keenam, yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok. Apa saja faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok? Faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok itu ada 9. Yang pertama adalah ukuran kelompok. Semakin besar ukuran kelompok, maka akan semakin besar pula kemungkinan sebagai anggota kelompok tidak dapat peluang untuk berpartisipasi. Sementara itu, dari segi kepuasan anggota kelompok, makin besar ukuran kelompok, maka semakin berkurang kepuasan anggota-anggotanya. Selanjutnya yang kedua adalah tujuan untuk kelompok. Dalam kelompok yang efektif, partisipan saling berbagi tujuan umum, minat, atau manfaat. Titik berat pada tujuan umum kelompok memungkinkan setiap anggota kelompok mengatasi perbedaan pendapat individu dan melakukan negosiasi terkait berbagai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya yang ketiga yaitu status. Ketika ketua kelompok berbicara, maka anggota kelompok akan menyatakan persetujuannya. Ketika anggota berbicara, maka akan cenderung untuk mengarahkan seseorang dengan status yang tinggi, yaitu ketua kelompok. Orang yang cenderung untuk berbicara atau berkomunikasi dengan rekan kerjanya, namun mereka cenderung untuk berbicara ke atas atau komunikasi vertikal, yaitu ke penyedia dan pembicara ke bawah, ke anggota kelompok yang lebih rendah statusnya. Adapun yang keempat yaitu budaya. Komunikasi yang efektif dalam sebuah kelompok dapat terganggu dengan adanya hambatan-hambatan komunikasi seperti prasangka yang biasa pada umumnya diciptakan oleh budaya. Misalnya pria yang berasal dari budaya memandang perempuan sebagai makhluk yang inferior, sehingga menyebabkan masalah ketika bekerja sama dengan perempuan. Untuk mengatasinya, masing-masing anggota kelompok hendaknya bersedia untuk mempelajari tentang perbedaan budaya. Selanjutnya yaitu adalah struktur kelompok. Struktur kelompok membentuk perilaku anggota kelompok dan membuatnya menjadi mungkin untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku individu dalam sebuah kelompok seperti penampilan kelompok secara keseluruhan. Struktur kelompok terdiri dari beberapa komponen, di antaranya adalah ukuran kelompok, komposisi kelompok, status kelompok, peran kelompok, proses kelompok, penampilan kelompok, serta norma kelompok. Yang keenam yaitu kepemimpinan. Seorang pemimpin kelompok dapat ditunjuk atau muncul secara proses komunikasi kelompok. Komunikasi kepemimpinan sangat penting dalam sebuah kelompok atau organisasi. Sebagai bagian dari kelompok, seorang pemimpin hendaknya menguasai teknik komunikasi efektif dan teknik komunikasi berkesan agar seorang pemimpin dapat memberikan dampak terhadap terbentuknya norma kelompok dengan menentukan siapa yang dapat dipercaya. Kemudian yang ketujuh yaitu jaringan komunikasi. Sebagaimana pola komunikasi organisasi, suatu kelompok juga memiliki pola komunikasi yang dapat memberikan kepuasan kepada para anggotanya dan cepat menyelesaikan tugas kelompok. Sebuah kelompok cenderung untuk membangun jaringan komunikasi di antara anggota kelompok dan pemimpin yang mempengaruhi siapa yang berbicara kepada siapa. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab anggota kelompok. Anggota kelompok mempengaruhi kepribadian kelompok, iklim kelompok, serta menciptakan konflik. Anggota kelompok juga mempunyai tujuan dan agendanya sendiri ke dalam sebuah diskusi kelompok. Lebih jauh, sikap mereka akan tampak pada jumlah partisipasi yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal akan berjalan dengan baik ketika anggota kelompok saling percaya.
Fungsi komunikasi nonverbal dalam komunikasi kelompok salah satunya adalah dapat membentuk rasa saling percaya, manakala pesan-pesan nonverbal yang dikirimkan melengkapi komunikasi verbal. Di lain pihak, komunikasi nonverbal yang bertentangan dengan komunikasi verbal dapat menimbulkan permasalahan dan kepercayaan. Nah, itulah tadi materi yang telah saya jelaskan. Materinya berjudul komunikasi dalam bisnis. Video ini saya buat untuk tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.